Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah makan belum? Sudah. Hebat, berarti belajarnya harus lebih semangat hari ini karena sudah makan. Siapa yang tidak hadir? Alia sakit. Selain Alia ada lagi. Silakan semuanya berdiri. Dirapikan bajunya. Kalau misalnya bajunya ada yang belum rapi, silakan dirapikan. Celananya dirapikan, mejanya dirapikan. Sudah siap belajar? Terus siapa yang ingat minggu kemarin kita belajar tentang ghibah? Siapa yang ingat apa saja sebab-sebab ghibah? Karena iri hati. Karena benci, karena iri hati, ada lagi membicarakan orang dari belakang. Sekarang silakan kalian amati gambar yang ibu tampilkan. Yang pertama ini gambar apa? Gambar orang yang membicarakan di belakang atau yang bisa disebut dengan ghibah. Yang kedua ini gambar apa ya? Orang yang sedang membuli, menertawakan temannya. Kira-kira bagaimana perasaan temannya? Juga kalau misalnya dia biasanya menertawakan kawan-kawannya, pasti sepertinya merasa sedih. Buatnya nyaman ketawa-tawa, kawannya malah sedih. Yang ketiga, kira-kira kenapa mereka berkelahi? Ada suatu masalah. Hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik menunjukkan sikap kritis terhadap informasi yang diterima dengan mengutamakan klarifikasi atau tabayun. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap empati terhadap orang lain
tidak menolak untuk bergibah. Apa yang kamu rasakan jika mendengar seseorang membicarakan keburukan orang lain di belakang? Gimana? Menegur. Selain itu ada lagi merasa tidak nyaman, apalagi murung, menasehati kawan yang menyambati, boleh. Apakah kamu merasa disalahpahami karena seseorang tidak memverifikasi informasi tentang kalau pernah, bagaimana perasaanmu? Sedih, marah, benci, emosi. Makanya kalau misalnya nanti ada suatu isu, kalau misalnya gue mendengar suatu isu dari orang lain, kira-kira benar kan dari oh jadi si Alia tuh menyambati aku ini misalnya, langsung lari aja, langsung duduk-duduk, langsung tampar misalnya lah, langsung dia menampar tanpa menakuni. Sekalinya Alia kan tahu, Alia kan tahu ternyata yang menyampaikan itu ternyata ada gibah sama fitnah. Apa perbedaan gibah sama fitnah? Kalau gibah itu membicarakan keburukannya, kalau fitnah itu menduga yang tidak betul. Kalau misalnya gibah itu membicarakan keburukan orang lain. Kalau misalnya fitnah membuat dugaan dan dugaan tersebut adalah tidak benar. Kalau misalnya sebelum kita belajar, ibu mau mentes kemampuan awal belajar kalian tentang gibah. Silakan handphonenya dikeluarkan. Setelah handphonenya dikeluarkan, silakan kalian scan yang ada di layar. Silakan kalian isi nama kelompoknya saja sama kelompoknya. Misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ada 4 ini untuk 4 video. Video yang pertama ini dia mengisi titik-titik. Jadi buat kalian harus fokus memperhatikan ke depan. Apabila videonya itu berjalan aja buat kalian gak ada menulis, maka buat kalian akan ketinggalan. Selanjutnya kita akan membacakan hasil yang kalian kerjakan per kelompok. Jadi kelompok yang lain silakan didengarkan. Bila ada yang kosong silakan kalian isi. Jadi kalian dengarkan bacaan kawannya. Yang lain tugasnya adalah mendengarkan sambil mengisi. Kalau misalnya jawaban kalian masih kosong, dimulai dari kelompok pertama. Silakan dibacakan. Nah, orang yang terbiasa gibah di dunia dan dia tidak bertaubat, maka ia akan dimasukkan ke neraka dan diberi makan bangkai saudaranya sendiri. Ada 2 hal cara bertobat, yaitu beristighfar untuk diri sendiri, mengucapkan kebaikan di tempat biasa kamu menghibur. Atau kalau bercanda jangan serem-serem, menghina, caci maki atau merendahkan. Bergaulah dengan baik, bertutur kata yang sopan. 3 adab dalam bergaul,
Kami satu aja menjawab perilaku baik. Soal yang kedua, cara jitu menghindari gibah, kabur, mencari cara agar dapat menghindarinya, tabayun, dan apabila berani lebih baik langsung tegur dan menasehatnya. Kreatif, 3 pintar, menggunakan 4 berani. Lumayan ya, jawabannya sudah lumayan bagus, berarti telinganya sudah bagus lah. Silakan kalian lihat lagi ke layar. Yang menyemangati kawan dan juga teman yang saling mengingatkan kepada Allah. Misalnya nih, ada yang membawa main game. Habis itu pas sudah hendak sholat, kita stop dulu nih, kita sembahyang dulu itu mah. Untuk sekarang tugas kalian adalah setiap kelompok maju ke depan, kita akan melakukan praktek berperilaku menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Uang baik dengan para buah hidung yang bisa dapat Berikut cara-cara menghindari gibah. 1. Harus peka. Misalnya saat teman mulai gibah, kita langsung sadar. Tahu nggak? Kayaknya dia mau ngajak aku gibah deh. Aku harus ngalihin topik pembicaraan. 2. Kreatif. Misalnya kita berpura-pura menelpon seseorang untuk mengalihkan pembicaraan. Ya, halo Mbak. Silakan kelompok 3. Apa hikmah yang bisa diambil dari sebisa mungkin untuk menghindari gibah. Oke, mantap. Akan memberikan kalian kuis. Oke, kirim kali di grup masing-masing. Silakan dalam satu kelompok hanya digunakan satu saja. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Oke, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nera Shimal. Saya ingin memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini. Kesimpulan pada hari ini, kita harus menghindari gibah dengan cara apapun. Mau mengalihkan pembicaraan atau menjauhinya. Kita juga harus melakukan tabayun pada setiap informasi apapun yang kita terima. Jangan lupa kita harus bertaubat atas perilaku hidup kita, karena kita akan mendapatkan hukuman di akhir kelak, yaitu memakan bangkai saudara kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Mantap. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Mohon maaf kalau misalnya ada salah. Silakan kalian belajar lagi di rumah. Jadi di depan kita akan belajar tentang rusa. Apa yang dimaksud dengan rusa? Yang tahu? Rusa. Rusa itu adalah kemudahan untuk beribadah